Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Setelah sebelumnya kami melakukan first impression terhadap jajaran Vespa GTS terbaru dari PT PJ Indonesia, kami kali ini berkesempatan untuk menjajal Vespa terbaru ini untuk melakukan sesi test ride. Ya memang nggak terlalu jauh, cuma berkeliling sekitaran Jakarta aja. Dan kebetulan hari ini kami menggunakan Vespa GTS 150 Classic, ini warnanya Grand Relax. Terus dia dibanderol dengan harga 78,8 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, di video kali ini kami tidak akan membahas panjang lebar terkait desain dan juga segala macam detailnya, karena Anda bisa menyaksikan video lengkapnya yang sudah direview sama Mas Manut, first impressionnya di link di atas ini. Kali ini kami akan fokus hanya pada rasa berkendara dari si Vespa GTS 150 Classic ini. Nah, bersama saya Tepa Levi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, ada beberapa pembaruan dari Vespa GTS 150 ini. Di antaranya desain, ya udah pasti desainnya baru. Terlihat dari lampu depannya, terus juga di bagian spakbor depannya ini dasinya pun berubah. Begitupun dengan bagian belakangnya. Lampu-lampu juga semuanya berubah, sekarang dia sudah full LED. Dan fiturnya juga dia cukup banyak tambahannya, diantaranya ada keyless, lalu juga speedometer yang sekarang sudah bisa terkoneksi dengan smartphone. Tapi untuk yang model Vespa GTS 150 Classic ini, dia konektivitas Vespa Mia-nya ditawarkan secara opsional, harganya sekitaran 1,6 jutaan. Itu untuk modulnya aja, belum termasuk jasa pasangnya. Dan selain itu, dia juga sudah punya perubahan di bagian stangnya ini, dia switch-nya berubah dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Oke, sekarang sebelum jalan kita keliling untuk nyobain gimana rasanya. Saya akan menunjukkan bagaimana posisi berkendara saya di Vespa GTS 150 Classic ini. Nah, ini kalau diturunin, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di Vespa GTS 150 Classic. Sayangnya nggak ada informasi yang cukup detail terkait tinggi joknya ini seberapa, tapi kurang lebih ini kaki saya menjinjit kalau dua-duanya turun. Cuman kalau agak maju, dia bisa sedikit lebih baik menapaknya, tapi ini masih lurus. Namun kalau dengan satu kaki, dia bisa dengan menapaknya dengan sempurna. Dan ya sebagai ciri khasnya Vespa, dia decknya cukup banyak pilihan pijakan kaki. Bisa di belakang sini, bisa di tengah. Terus kalau pengen agak santai bisa ke bagian depannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi test ride. Dari segi posisi duduk, Vespa GTS 150 ini dia rasanya sebenarnya masih mirip-mirip sih sama jajaran GTS yang sebelumnya. Memang ada beberapa perubahan di bagian rangkanya pun begitu, dengan suspensi depannya yang kini sudah punya fitur anti dive. Tapi sebenarnya posisi berkendaranya masih mirip-mirip aja, masih khas dengan GTS 150. Dia bodinya besar, terus juga stangnya nggak terlalu tinggi, tapi berasa kayak lebih panjang nih karena ada jalur stangnya juga kan. Jadi stangnya berasa lebih panjang aja. Terus yang menarik juga spionnya sekarang lebih sporty. Dia nggak model bulat-bulat lagi. Sekarang dia udah agak sedikit meruncing. Nah, ini ada fitur
stop sistemnya, jadi ketika berhenti seperti ini dia mesinnya juga mati, dan nyalainnya ya seperti fitur-fitur ini pada brand-brand motor lainnya, tinggal putar tuas gas dia udah nyala lagi mesinnya. Rasanya juga masih cukup ringan motornya. Terus ya, nah khasnya GTS dia ketika ngelewatin speed trap seperti ini misalnya, nah dia masih terbilang cukup empuk bandingnya suspensinya, namun handlingnya masih oke. Apalagi fitur anti dive-nya ini diklaim bisa bikin skuter ini punya stabilitas yang lebih baik dibandingkan suspensi model sebelumnya. Apalagi suspensinya ini dikatakan bisa sangat membantu khususnya buat pengendara pemula gitu. Ketika melakukan pengereman keras, dia biasanya suspensi akan menekan ke dalam sehingga membuat motor agak sedikit oleng. Sementara kalau dengan fitur anti dive ini diklaim motornya bisa jadi lebih stabil. Oke, bicara soal mesinnya, karena dia punya basis mesin yang sebenarnya masih sama, cuma di-upgrade lagi oleh Vespa dengan penyempurnaan di beberapa lini seperti di sistem injeksinya, lalu ada juga di camshaftnya, sehingga dia punya kompresi yang sekarang sedikit lebih tinggi dan juga tenaganya naik sekitar 1 daya kuda, dan torsinya bisa naik sekitar 2 Nm. Angka itu pun bisa sedikit dirasakan di motornya ketika dipakai di jalanan seperti ini. Implementasinya terasa memang motornya lebih bertenaga, tapi dengan putaran mesin yang masih tergolong halus. Nah, dia juga nggak perlu buka tuas gas yang langsung besar gitu untuk mencapai kecepatan yang laju. Ini dibuka perlahan pun rasanya masih oke. Terus dia juga bukan yang karakter agresif gitu ketika ditarik. Ketika ditarik tenaganya, penyalurannya cukup halus. Dia juga lembut, ya khas Vespa banget sih. Tapi dia powerful. Dan buat dipakai santai gini nih enak banget. Apalagi jalan sore-sore gitu ya, keliling kota. Masih cukup nyaman. Cuma nanti mungkin kalau misalkan ada kemacetan, kita cobain ya. Apakah dia sulit untuk bermanuver atau enggak. Sejauh ini sih belum ketemu macet sama sekali ya. Jadinya masih enak-enak aja. Dan beberapa pembaruan seperti di stang ini dia ada sedikit perubahan, seperti di bagian switchnya dia berubah. Nih sekarang untuk membuka jok dia ada di atas sini, terus di bawahnya ada start stop system, lalu di bawahnya ada ASR, dan di paling bawah ada starter. Kemudian di sebelah kiri dia ada tombol lampu. Terus ini ada joystick untuk mengatur menu-menu yang ada di panel instrumen barunya ini. Di bawahnya ada lampu sen, dan di bawahnya lagi ada klakson. Oh ya, dia juga sudah punya fitur konektivitas Vespa Mia yang bisa memberikan beberapa informasi, mulai dari notifikasi telepon, notifikasi pesan masuk, terus mengatur musik. Tapi sayangnya Vespa Mia pada GTS 150 ini dia belum didukung dengan fitur navigasi, tidak seperti yang GTS 300 dia sudah ada fitur navigasinya. Di sini dia masih belum ada. Nah, sekarang ada di sekitaran Stadion GBK.
Nih berhenti dulu sejenak, kayaknya mau ada sesi foto-foto. Oke, lanjut jalan lagi. Sekarang kita keliling, ini sekitar jam berapa? Jam 12-an siang. Nah ini agak ramai mulai lalu lintasnya, nanti coba kita selap-selip ya. Harusnya sih masih gampang ya, cuma emang kelihatannya aja stangnya agak lebar, tapi sebenarnya masih aman. Terus posisi kakinya masih cukup nyaman ya, sebagaimana ciri khasnya Vespa GTS yang punya dek yang cukup lebar. Dia punya beberapa pilihan pijakan kaki, mulai dari tengah terus bisa ke depan juga kalau mungkin agak pegal. Terus joknya, nah ini joknya dia rasanya sih agak sedikit keras ya, tapi masih cukup nyaman lah, bukan yang keras banget gitu, enggak. Sejauh ini buat keliling-keliling Jakarta ini masih cukup nyaman. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan kami coba untuk jalan agak jauh gitu, touring tipis-tipis, mungkin baru ketahuan gimana karakter joknya nanti. Tapi sejauh ini masih cukup aman. Lalu panel instrumennya nih kelihatan jelas siang-siang gini. Dia speedometer yang di atasnya ini yang analognya masih jelas, begitupun dengan informasi di bawahnya ya, walaupun kelihatannya kecil tapi masih bisa terbaca lah dengan baik. Dan siang gini dia nggak mantul sama sekali. Oh ya, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur ABS dual channel. Jadi buat sisi safety-nya dia cukup banyak fiturnya. Ada ASR yang sebagai fitur barunya, terus fitur ABS dual channelnya tetap dipertahankan. Kita tarik sedikit ya, ini ngerasain tenaganya. Nah dia bukan yang begitupun dengan remnya ketika di hard braking gini, emang dia nggak nggak ketenggelam sih. Iya benar, jadi emang lebih stabil ketika direm, dia nggak goyang sama sekali. Sebuah upgrade yang cukup fungsional dari Vespa, meskipun memang nggak terlalu banyak perubahan, tapi detail-detail kecil seperti ini menjadi salah satu keunggulan dari Vespa GTS 150. Nah ini buat selap-selip gini, nah, masih enteng, terus juga cukup mudah buat selap-selipnya. Nah ini spion ketemu spion, coba ya. Oke, masuk dengan gampang. Dan dia start-stop sistemnya langsung bekerja dengan cukup cepat ketika berhenti. Di sekitar 1 atau 2 detikan dia langsung mati. Jadi bisa membantu keiritan bahan bakar ketika harus dipakai stop and go di kemacetan yang harus berhenti agak lama gitu. Harusnya sih oke. Nanti kita coba ya gimana hasil akselerasi juga konsumsi bahan bakar dari si Vespa GTS 150 terbaru ini di sesi tes lengkap yang menyajikan informasinya lebih lengkap lagi nantinya. Nah dipakai miring-miring gini juga masih enak motornya, pakai selap-selip, terus mau dipakai riding santai dia juga oke sih masih. Oke, tadi kami sudah selesai melakukan sesi test ride keliling sekitaran Jakarta. Emang nggak terlalu jauh ya, cukuplah untuk sedikit merasakan bagaimana impresi berkendara dari Vespa GTS 150 klasik ini. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya mau kasih lihat
bagaimana kapasitas bagasi dari si Vespa GTS 150 Classic. Nah, untuk membukanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia sekarang pembukanya ada di bagian stang sini, jadi switchnya ada di sini berubah, tadinya ada di dekat knop kunci di tengah. Nah, ini bagasinya seperti ini. Gimana kalau dimasukkan sebuah helm model open face? Ya ini nggak bisa sih, ngepas banget posisinya. Kalaupun ditutup, ya sebenarnya ini masuk sih kiri kanannya, cuma dia mentok di sini. Nah, tapi mungkin kalau helm yang bawaannya Vespa, yang model klasik seperti itu, sepertinya masih masuk di bagasinya. Oke, Riders, itu dia tadi bagaimana impresi berkendara kami terhadap Vespa GTS 150 Classic terbaru. Ya, kurang lebih seperti itu rasanya. Memang saya juga belum bisa berkomentar banyak terkait skuter ini. Jadi, mungkin nanti di video berikutnya ketika kami melakukan tes lengkap bisa menggunakan motor ini dengan jarak yang lebih jauh lagi. Saya akan menceritakan bagaimana impresinya ketika dipakai harian. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Jika ada kritik ataupun saran, bisa Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.